وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah, yang diantaranya orang yang salat subuh berjamaah di masjid ini mendapatkan jaminan Allah hidup dan matinya di hari itu. Kata Nabi SAW, man salat fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Ini kalau hidup dijamin oleh Allah, segala sesuatunya dijamin, dijaga, dipelihara, dimudahkan rizkinya dan semisalnya. Kalaupun mati hari itu, maka dijamin dimasukkan ke dalam rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salat subuh berjamaah di masjid ini berjamaah, dia berpeluang mendapatkan pahala, seperti salat malam subuh pahalanya. Maka di antara keistimewaan salat malam adalah ada amalan-amalan yang pahalanya seperti pahala salat malam. Seperti salat subuh berjamaah. Ya. Dan cukuplah keagungan salat subuh berjamaah atau salat subuh, cukuplah dengan dalil yang menunjukkan keutamaan qobliyahnya jemaah. Qobliyahnya, apalagi salat wajibnya. Qobliyahnya saja kata Nabi, raka'atul fajri ahabbu ilayya au khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yakni salat fajar maknanya salat subuh. 2 rakaat yani maknanya qobliyahnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini kalau ada uang 1 triliun atau 200 triliun misalnya, masih enggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan 2 rakaat salat qobliyah subuh. Cuman kenyataannya enggak demikian. Kalau misalnya antum ditanya, tinggalkan hari ini qobliyah subuh, tak ganti uang 2 juta. Hari ini toh enggak qobliyah subuh, besok-besok boleh, hari ini. Jangan qobliyah subuh, tapi diganti 2 juta, 3 juta. Kira-kira pilih mana antum? Bohong kalau pilih 2 rakaat subuh. Pilih 2 juta. Ya, coba. Ini enggak, bahkan lebih afdal dari dunia dan seluruh isinya. Jangankan 2 juta, triliunan berapapun harta. Cuma masalahnya di akhirat kelak, keutamaan itu akan kita dapatkan. Maka semoga apa yang kita amalkan di hari ini, bil khusus salat subuh berjamaah dan jamaah, itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim salat itu di masjid. Ya, jangan sampai salat di rumah. Ya. Nabi SAW hatta dalam peperangan saja jamaah. Dalam peperangan ada istilah salat khauf, itu dilakukan caranya berjamaah. Kalau memang berjamaah ini tidak wajib, perang ya sudah salat sendiri-sendiri saja masing-masing. Tapi menunjukkan wajibnya berjamaah sampai dalam perang pun tetap disyariatkan. Apalagi dalam kondisi aman. Makanya kata Nabi, man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar azan namun tidak memenuhi panggilan azan, maka tidak ada salat baginya. Sebagian mengatakan tidak sah salatnya. Kalau mazhab Dhohiri enggak sah. Tapi pendapat yang benar, sah hanya berkurang pahalanya karena dia berdosa telah meninggalkan kewajiban. Tapi sah salatnya kalau enggak berjamaah di masjid. Karena itu insya Allah kita setelah salat subuh ini kita melanjutkan pembahasan bagaimana sikap dan bagaimana panduan seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan. Sekarang ini kan sudah tanggal 20 Rajab jemaah. Jadi masuk besok ini bulan Sya'ban, Ramadan sekitar 5 pekan lagi. Dan tentu kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang mukmin, untuk benar-benar mempersiapkan. Di antara yang pertama adalah kita harus meyakini keagungan bulan Ramadan. Karena kalau ada seorang muslim nggak meyakini agungnya Ramadan, bagaimana dia akan berharap bertemu, bagaimana dia akan berharap untuk bisa
berjumpa dengan bulan Ramadan atau mempersiapkannya, maka kita meyakini agungnya bulan Ramadan, di mana banyak sekali fadilah bulan Ramadan. Ya, seperti dilipat gandakannya amalan, di rantainya setan dibelenggu. Kata Nabi, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan sufidati syayatin." Kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Wa maraddatul jin, dan maraddah, yakni jin-jin yang jahat. Makanya kalau ada kemaksiatan di bulan Ramadan, maka jawabannya apa jemaah? Katanya setan dibelenggu. Tapi kok masih ada orang berbuat maksiat? Jawabannya, yang dibelenggu setan yang jahat-jahatnya, yang jadi setan-setan yang kroco-kroconya masih berkeliaran. Karena yang di kerangkeng atau yang dibelenggu adalah maroddahnya saja. Atau jawaban yang kedua, karena yang namanya dosa maksiat bisa muncul datang dari hawa nafsu, bukan hanya dari syaitan, dan banyak faktor. Atau ada lagi jawaban ketiga, kenapa bulan Ramadan masih ada maksiat? Katanya setan dibelenggu dan semisal, karena dibelenggunya syaitan bukan berarti tidak ada maksiat sama sekali cuma, tapi maksiat berkurang di bulan Ramadan. Dan itu terasa. Kan preman-preman pun pada sholat ke masjid kalau Ramadan cuma, walaupun cuma sebulan toh, lumayan. Preman-preman pada ke masjid, pada tarawih, Masya Allah. Walaupun hanya Ramadan. Habis Ramadan enggak pernah lagi nongol ke masjid, sampai masjid kangen sama orang ini. Mana orang hanya Ramadan saja datangnya. Cuman itu menunjukkan kalau Ramadan adalah dosa memang ada tapi berkurang. Tidak seperti bulan-bulan lainnya. Wa ghuliqat abwabun nar falam yubtah minha babun. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga sebaliknya. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ini menunjukkan jemaah ya, kalau neraka itu memang senantiasa terbuka terus. Ketika waktu-waktu tertentu ditutup, berbeda dengan pintu surga. Ya, pintu surga tertutup. Makanya Rasul Muhammad SAW adalah manusia pertama yang minta izin kepada Allah untuk membukakan atau dibukakan pintu surga. Inilah syafaat beliau, yaitu diantara syafaat yang tidak dimiliki nabi-nabi Rasul yang lain. Yaitu apa? Untuk membuka pintu surga. Kata Nabi, "Ati babal jannah fastaftuhu." Saya mendatangi pintu surga nanti di akhirat, dan aku meminta dibukakan. Faqala al-khazin, lalu penjaga surga berkata atau bertanya, "Man?" Siapa? Faqala qultu ana Muhammad. Kata Nabi, aku berkata, aku Muhammad. Nah, ini diantara adab ya, kalau ditanya siapa, itu sebut nama ya kawan. Nabi pernah marah sama sahabat ketika ditanya, ngetuk pintu Nabi. Lalu Nabi tanya, "Man?" Siapa? Sahabat ini jawabnya, "Ana." "Man?" "Ana," katanya. "Aku." Lalu Nabi buka pintu, lalu Nabi marah. "Ana, kata Nabi. Aku. Harusnya jawab apa? "Ana fulan bin fulan." Hatta kalau kita telepon, ya, angkat telepon, lalu yang dihubungi nanya, "Siapa?" Apa jawaban kita ya kawan? "Ana, saya fulan bin fulan." Bahkan sebagian saudara kita kalau ditelepon, "Siapa?" "Masa lupa?" "Loh, kok masa lupa? Ente siapa? Masa lupa?" katanya. So akrab, padahal nggak boleh. Suara orang nggak tahu, coba harus sebut nama. Kata Nabi, aku Muhammad. Lalu apa kata Nabi mengatakan, waqala al-khazin, dan penjaga surga. Nabi nggak sebut nama para jemaah. Dan ini menunjukkan bahwa penjaga surga malaikat itu tidak bernama Ridwan, sebagaimana yang beredar di masyarakat, beredar di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk Israel. Nama malaikat pencabut nyawa Israel itu tidak ada dasarnya, baik dari Quran ataupun dari hadis. Menurut para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala, kemungkinan besar nama Israel, malaikat pencabut nyawa, adalah berasal dari Israiliyat,
riwayat-riwayat dari ahli kitab. Maka kalau demikian kita tidak membenarkan, kita tidak mendustakannya. Hanya yang benar dalam hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bagaimana perjalanan kehidupan, bagaimana detik-detik sakaratul maut dijelaskan di situ, bahwa Nabi menyebut summa yaji'u malakul maut. Nabi hanya ngomong lalu datanglah malaikat maut. Nabi tidak menyebut Israel. Kalau memang bernama Israel, ini tidak boleh. Nabi tidak menyebutkan. Dalam kaidah para jemaah, tarkul bayan indal hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan itu tak boleh. Artinya apa jemaah? Kalau memang, contoh dalam kasus ini, kalau memang nama malaikat pencabut nyawa itu Israel, Nabi harusnya menyebut. Karena Nabi tidak boleh tidak menyebut kalau memang Israel, karena ini konteksnya konteks sedang menjelaskan. Summa yaji'u, lalu datang. Siapa yang datang? Nabi sedang menjelaskan ini. Kalau namanya Israel harus disebut. Kalau bukan berarti memang bukan Israel namanya, tapi disebut malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga duduklah kata Nabi malaikat maut itu di arah kepala. Jadi orang yang akan dicabut nyawanya, malaikat maut duduknya di mana? Di arah kepala. Lalu dikeluarkanlah nyawa. Nah, di situ sebenarnya membedakan muslim kafir. Bukan masalah sakaratnya jemaah. Kalau masalah sakaratul maut semua sama merasakan. Mau muslim mau kafir, hanya bedanya kalau muslim ketika sakit sakaratul maut itu sebagai penggugur dosa, sebagai pengangkat derajat. Sebagaimana di dunia orang muslim yang terkena musibah, terkena bala, bencana, jadi angkat derajatnya oleh Allah, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Makanya kata Nabi, al-maut kaffaratun likulli muslim. Mati itu adalah penggugur dosa bagi setiap muslim. Bagi orang kafir, perskot adab. Tahu perskot? Perskot. Uang muka, kalau ngutang uang muka. Artinya azab di akhirat nanti lebih dahsyat. Ketika dicabut nyawa sakit, dan lebih dahsyat nanti azab di akhirat. Nah, namun ini sama dirasakan muslim kafir. Yang membedakan ketika keluarnya ruh. Inilah Allah bersumpah dalam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi Allah bersumpah, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maksudnya ketika nyawa dicabut dikeluarkan dari arah kepala. Jadi nyawa itu dicabut dari bawah jemaah. Bawah, cabut awal berjalan nyawa sampai di kepala, dikeluarkan dari arah kepala. Bahkan berhenti dulu di tenggorokan. Nah, ketika nyawa sampai di tenggorokan ini berhenti, semua pintu tobat ditutup oleh Allah, amal terputus. Manusia sudah melihat alam gaib menjadi alam nyata. Manusia kalau sudah nyawa di tenggorokan melihat dia, malaikat yang demikian banyaknya melihat alam gaib. Maka disitulah mulai alam akhirat. Disitulah mulai alam akhirat cuma ketika nyawa di tenggorokan. Dengan dua alasan. Yang pertama karena amal terputus. Setiap amal terputus berarti bukan alam dunia lagi. Yang kedua karena manusia sudah melihat yakni gaib dalam bentuk yang nyata, sudah enggak ada gaib lagi. Dia melihat malaikat dalam wujud yang asli. Makanya ketika ruh hina wasala ruh al-halq, ketika ruh sampai tenggorokan, apa kata Nabi SAW? Innallaha la yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama hamba itu belum gargarah. Gargarah yakni wasul ruh ila al-halq. Lalu dicabutlah. Nah, ini yang membedakan. Keluar lalu dari arah kepalanya. Jadi ruh ditiup dari arah kepala dan dikeluarkan juga dari arah kepala. Lalu mayit akan mengikuti arah ruh tersebut kalau sudah keluar. Itu arahnya kemana? Dibawa ke atas. Wa yas'aduna biha ila sama. Makanya normalnya setiap mayit akan terbelalak melotot melihat arah ruhnya. Jadi kalau mayit terbelalak matanya itu normal jemaah. Jangan dituduh nih mayit dulunya tukang ngintip ini katanya. Maksiat, lah. Bahkan disunahkan nanti ditutup. Disunahkan, jangan dibiarkan terbelalak, tapi disunahkan ditutup. Inilah adab
kalau orang mau mati memang harus ditungguin cuma. Adabnya ya, orang kalau sekarat nampak detik-detik kematian yang nampak. Mungkin sakit sudah parah nampak orang mau meninggal, itu disunnahkan untuk ditunggui, jangan ditinggalkan. Dan disunahkan ditalqin. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Karena perintah Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, talqinkan. Jadi talqin itu bukan setelah mati, bukan di kuburan talqin. Mengajar. Karena arti talqin itu apa jemaah? Talqin itu mengajarkan, bukan membacakan. Kita nggak diperintah membacakan mayit atau orang yang mau mati, tapi mengajarkan orang yang mau mati dengan kalimat tauhid supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mengucapkan dia. Kita hanya mengajarkan, bisikan. Tapi jangan ngomong, fulan kamu mau mati nih, baca kamu la ilaha illallah, karena sunnahnya begitu, kamu mau mati. Nggak usah begitu. Cukup fulan, perbanyak la ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah. Kalau orang yang mau mati ini mengucapkan la ilaha illallah, biarkan. Jangan ada bicara kita lagi. Kalau dia ngomong yang lain, ulangi lagi. Sampai apa yang dia ucapkan akhirnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan jangan ditambah dengan wa Muhammadun Rasulullah atau wasyhadu, apalagi syahadat. La ya jemaah. Cukup kalimat tauhid la ilaha illallah, selesai. Dan ini hatta berlaku bagi orang kafir. Orang kafir nampak sakaratul maut dia, sebelum sakaratul maut nampak ini tanda-tanda dekat dengan kematiannya ya. Jadi mentalkin itu bukan orang sekarat. Orang yang belum sekarat. Masih sadar, masih dia bisa berucap. Belum sekarat. Maka talqin. Hatta orang kafir. Dan nanti antum mendapat faedah. Melalui tangan antum berarti dia dapat hidayah. Ya. Jadi orang kafir, apalagi kita punya kerabat. Ketika mau mati kita dekati. Talqin. Dia kafir. Entah agamanya tersah. Kafir. Talqin. Nabi mentalqin Abu Talib. Nabi mentalqin pemuda Yahudi. Ya. Cuman kalau Abu Talib enggak mau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa hadza yadullu ala anna Abu Talib mata 'ala al-kufur. Ini menunjukkan kalau Abu Talib paman Nabi mati di atas kekufuran. Maka seluruh paman Nabi semuanya kafir kecuali dua orang. Seluruh paman Nabi kafir kecuali dua orang. Siapa yang dua ini jemaah? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Yahudi dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai gulam, baca la ilaha illallah. Si Yahudi ini, pemuda Yahudi ini melihat ke arah bapaknya, ke arah Rasulullah. Seolah ragu dia melihat ke arah bapaknya. Lalu kata bapaknya, Ati Abul Qasim. Ikuti yang dikatakan Muhammad Abdul Qasim, ini Rasulullah. Maka si Yahudi mengatakan la ilaha illallah, mati. Lalu Nabi keluar menuju para sahabatnya, kata Nabi, alhamdulillah alladzi anqadahu Allah minan nar. Alhamdulillah Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Belum pernah ibadah satu ibadah pun cuma modal la ilaha illallah masuk surganya. Alangkah indahnya kematian seperti itu. Dan semoga kita semua nanti husnul khatimah mengakhiri kematian kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan jangan ragu kalau mentalkin, nanti mayit katanya mengucap la ilahnya baru tengah-tengah sudah keburu mati. Baru la ilaha mati. La ilaha artinya apa? Enggak ada ilah, enggak ada sesembahan. Mati berarti dia kafir. Coba sekalian, orang yang sedang beramal lalu meninggal, maka Allah catat sempurna. Orang yang sedang sholat, ketika di tengah-tengah sholat meninggal, tidak usah kita gantikan sholatnya. Orang yang hidup katanya mengqadha sholatnya, karena dia sholatnya belum sempurna. Allah catat sempurna pahalanya. Orang yang sedang haji umroh meninggal, maka kuburkan dengan kain ihramnya. Biarkan terbuka kepalanya, jangan ditutup. Dan jangan dipakai-pakaikan minyak wangi.
karena dia akan dibangkitkan fa'inhu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini sempurna. Maka orang yang mau mati mengucap la ilaha, baru la ilaha mati, dia sempurna telah mengucapkan kalimat tauhid. Maka kita jangan ragu, sebagian kaum muslimin kan, jangan ditalkin, bacakan Yasin saja. Bacakan Yasin. Jadi bacakan, ya kan? Kalau disuruh ngucap itu nanti dia ucap baru la ilaha mati, nanti dia kafir jadinya. La ya jemaah. Jadi kita disunnahkan bukan membacakan Yasin. Memang hadis Yasin yang paling ringan, bahkan sebagian ulama ada yang mensahihkan, adalah hadis Yasin, keutamaannya berkaitan dengan dibacakan kepada orang yang mau meninggal. Adapun Yasin dibaca malam Jumat, dibaca di kuburan, semuanya hadis-hadisnya kelemahan dengan kelemahan yang parah. Kelemahan yang parah. Adapun hadis yang berbunyi dalam kitab Ashabus Sunan, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Tirmidzi ada, itu disebutkan Yasin qalbul Quran faqra'uha ila mautakum. Yasin adalah jantungnya Quran, maka bacakanlah kepada orang yang hampir meninggal di antara kalian. Ini hadis lumayan, ya hadis dhaif juga, tapi lumayan nggak sampai palsu gitu cuma. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak masalah dibacakan Yasin. Artinya ucapan seperti ini nggak terlalu berat gitu untuk kita ingkari, nggak terlalu berat, ya. Tapi berat itu ketika Yasin dikhususkan malam Jumat, Yasin dibaca di kuburan, ini berat para jemaah. Karena hadis-hadisnya maudhu, hadis palsu. Tapi kalau berkaitan orang mau meninggal, lumayan. Tapi dhaif, ya, tinggalkan afdal. Dan membaca apa tadi yang sahih Bukhari Muslim, yang sahih mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kembali ke bahasan kita bahwa neraka selamanya terbuka, adapun surga tertutup. Lalu malaikat penjaga surga berkata kepada Nabi, kata malaikat, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Memang aku hanya diperintah membukakan pintu surga hanya untukmu Muhammad, dan tidak dibukakan surga kepada siapapun sebelummu. Jadi orang yang mau masuk surga, ahli jannah itu tidak akan bisa masuk surga. Karena pintunya tertutup jemaah. Tidak bisa masuk surga sehingga harus melalui syafaat Nabi Muhammad. Dan ini hanya dimiliki oleh beliau. Apa di antara syafaat Nabi yang lain yang khusus beliau yang tidak dimiliki Nabi-Nabi yang lain? Ada 3 jemaah. Yang pertama syafaatul uzma. Syafaat bagi orang-orang yang ada di padang mahsyar agar disegerakan untuk dihisab. Yang kedua syafaat Nabi SAW li fathi babil jannah. Syafaat Nabi untuk membuka pintu surga. Dan yang ketiga syafaat Nabi SAW li ammihi Abi Talib. Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib. Untuk apa? Li takhfifil adzabi faqat. Untuk supaya meringankan azab saja. Makanya manusia yang paling ringan siksanya di akhirat kelak di dalam neraka jahanam adalah Abu Talib. Ahwanun nasi adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Manusia yang paling ringan siksanya di akhirat adalah Abu Talib. Hanya disuruh pakai sandal, lalu disuruh injak bara api neraka, lalu menggolak wayagli dimaghuhu. Otaknya mendidih. Dan itu dia menyangka adalah siksa yang paling berat. Subhanallah jemaah. Orang yang disiksa di neraka, siksa yang paling ringan, dia berpikiran seluruh makhluk dia yang paling berat. Bagaimana pula dengan azab yang paling dahsyat kepada contohnya orang-orang munafik yang ada di bawah kerak neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Tapi kalau neraka terbuka jemaah, dari jauh neraka sudah lihat orang-orang. Neraka tuh menggolak, nggak tahan lihat orang-orang ketika mau masuk. Jadi tidak usah buka-bukaan pintu, langsung glinding orang kafir. Beda dengan orang mukmin, beda dengan orang munafik. Jadi kalau orang kafir langsung gelundung. Kalau orang beriman tidak. Orang beriman yang harus masuk neraka, orang beriman loh jemaah. Orang yang suka sholat, rukuk, sujud, tapi jatuh kepada dosa.
Sehingga harus dengan dosanya itu masuk neraka karena Allah belum memberi rahmat, Allah belum memberinya ampunan. Sehingga harus masuk neraka. Kalau orang beriman harus melalui sirat. Semua kita orang beriman, orang Islam, hatta orang munafik semuanya melintasi sirat. Dan orang melintasi sirat ala qadri amalihim, tergantung keadaan amalnya ketika dia di dunia. Ya. Orang yang cepat berjalannya di dunia di dalam siratnya, yakni sunnah Nabi, di dalam ajaran Islam, di dalam ibadah, cepat dia akan cepat berjalan. Tapi kalau terhadap syariat di dunia ini lambat, kadang-kadang dia acuhkan, kadang-kadang dia tidak pedulikan, dia tidak akan selamat. Kalaupun selamat, harus jatuh bangun dia berjalan di atas sirat akhirat. Maka sirat itu ada dua, ada sirat yang hissi di akhirat kelak, yaitu al-jisru madrubun ala matni jahannam. Sirat di akhirat artinya jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam, yakni jurang neraka jahanam, atasnya jembatan, itu sirat. Dan jembatannya sifatnya apa? Addaqqu minasya'rah wa ahaddu minas-saif. Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jadi jangan dikira jembatan kayak kita, jembatan semanggi, jembatan. Ada jembatan di sini? Bisa lalu lalang dengan jembatan yang sifatnya addaqqu minasya'rah. Lebih lembut dari rambut, bayangkan. Cuman nggak sampai titian seperti rambut dibelah berapa biasanya katanya. Dibelah ini kan nggak ada dasarnya, rambut dibelah 7. Rambut. Wa ahad minasayf, lebih tajam dari pedang. Dan dia mazallak yakni menggelincirkan, licin. Bayangkan, dalam keadaannya gelap. Ini sifat-sifat sirat di akhirat. Namun mudah orang yang suka jalan ke masjid di kegelapan. Orang yang berjalan sholat isya misalnya, sholat subuh, berjalan di kegelapan menuju masjid. Kata Nabi, basyiril masya'in bin nurin tam. Basyiril masya'in ilal masajid, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dengan kabar apa? Bin nurin tam yaumal qiyamah, dengan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di antaranya berjalan di atas sirat. Maka orang munafik itu kalau berjalan di sirat dia akan mengikuti cahayanya orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik. Namun orang munafik akan jatuh. Wajib jatuh orang munafik. Tidak mungkin orang munafik melintasi sirat, yakni melewati sirat. Orang munafik berada di asfali minan nar. Tapi kalau memang orang munafik ini mau jatuh, ngapain pula harus lewat sirat? Nah itu jemaah. Kita kan suka nanya begitu. Kenapa? Gitu kan? Contoh, syafaat. Apa faedahnya syafaat di akhirat bagi orang yang memberi syafaat? Kalau memang diyakini orang ini akan selamat, kenapa harus beri syafaat? Kalau Allah mau menyelamatkan seseorang, ya sudahlah, selamatkan. Jangan usah pakai syafaat-syafaat segala. Jamaah sekalian, fungsi syafaat ini adalah Allah memuliakan seseorang. Allah muliakan para nabi, dengan kemuliaannya dia mampu memberikan syafaat. Allah muliakan orang-orang beriman, dia mampu memberi syafaat atas izin Allah. Bukan sekedar yakni Allah menyelamatkan. Allah mampu tanpa syafaat menyelamatkan seorang. Namun Allah ingin memuliakan. Demikian pula melintasi sirat orang munafik, karena harus lintas sirat. Demikian diantaranya untuk menghinakan, ya, atau untuk ujian. Karena bagaimanapun orang munafik ini pernah ibadah di dunia. Orang munafik ini pernah sholat. Bahkan orang munafik pernah berjihad bersama Rasulullah. Orang munafik, tapi dia fitarkil ashabin nar, karena menyembunyikan kekufurannya. Cuman Allah maha adil jemaah, bagaimanapun. Maka orang munafik juga nanti di akhirat akan melihat Allah. Di akhirat, ketika di padang mahsyar. Ketika tahu Allah datang, maka orang munafik pun mau sujud sebagaimana orang-orang mukmin sujud. Namun ketika dia sujud, fala yastati'un. Orang munafik tidak mampu sujud. Maka melihat Allah itu 2 kali manusia. Orang beriman, orang munafik. Kalau orang beriman 2 kali. Pertama di padang mahsyar, yang kedua di surga. Adapun orang munafik 1 kali saja. Adapun orang kafir mahjubun, ya, yaumul qiyamah, selamanya enggak pernah akan melihat Allah selama-lamanya. Baik orang-orang kafir. Dan ini azab yang paling berat. Bagaimana dia terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling besar bagi orang beriman bukan bidadari, bukan makanan yang enak-enak. Nikmat yang paling besar
adalah an-nazar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Maka mafhumnya azab yang paling besar ketika dia dihijabi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa yunadi munadin. Lalu kalau datang Ramadan malam itu ada seruan jemaah. Apa seruannya? Ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang pecinta kebaikan, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, datang ini Ramadan, maka sambut dengan gembira. Ini seruannya demikian. Sebaliknya ya ikhwan, pelaku maksiat, orang-orang durjana, pelaku maksiat diseru. Wa ya baghiya syarr, wahai pelaku-pelaku keburukan, ini datang Ramadan, aksir, berhenti. Berhenti. Ini Ramadan datang, berhentilah. Cari gapai rahmat Allah, ampunan Allah. Ini Ramadan datang. Lalu kata Nabi, walillahi utaqa minan nar. Perhatikan, ini bantahan kepada hadis yang masyhur beredar. Lafaz hadis ini. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di malam itu. Wa dzalika kullu lailah, dan itu tiap malam. Makanya kelirulah Ramadan dibagi 3. Berdasarkan hadis kan? 10 pertama apa? Rahmat. 10 kedua maghfirah. 10 ketiga itqun minan nar. Berarti itqun minan nar hanya 10 terakhir. Berdasarkan hadis ini, wa dzalika kullu lailah, dibebaskan dari neraka oleh Allah hamba-hamba. Artinya apa jemaah? Ada hamba-hamba yang sudah ponis neraka, maka dibebaskan. Kalau mati di malam itu, halas. Kalau mati di malam itu atau mati di bulan Ramadan itu, maka berarti dia min ahli jannah karena dibebaskan dari api neraka. Maka inilah jemaah, fadilah yang luar biasa dengan Ramadan. Maka yakini agungnya Ramadan. Yang kedua jemaah, berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Para salaf dahulu 6 bulan doa ketemu Ramadan. 6 bulannya lagi doa agar Allah menerima amalan ibadah di bulan Ramadan. 6 bulan doa sebelum Ramadan agar dipertemukan Ramadan. Dan setelah itu berdoa agar amalan-amalan mereka diterima. Ya. Makanya disebutkan ada hadis ya. Cuman hadis ini sebenarnya tidak sahih jemaah. Arti tidak sahih itu, jangan meyakini ini doanya Nabi. Tapi antum doa itu boleh. Ingat ini, jangan baper dulu. Kalau kata ulama hadis ini tidak sahih, bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan hadis ini. Boleh doa, tapi jangan meyakini itu sabda Nabi. Tapi antum doa dengan doa itu. Jelas ya? Seperti hadis, kana Rasulullah idza dakhala Rajab qala. Nabi kalau masuk bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami ini, berkahi nanti bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadis ini dhaif ya jemaah. Baik Ustaz, apa enggak boleh doa ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi Sya'ban, ya Allah sampaikan kami Ramadan? Lah boleh. Hanya jangan meyakini ini adalah doanya Nabi kalau di bulan Rajab. Jelas jemaah ya? Doa. Karena para salaf dahulu banyak mereka berdoa kepada Allah, bahkan 6 bulan sebelum datang Ramadan, doanya ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami, panjangkan umur kami sampai berjumpa Ramadan ya Allah. Tapi jangan dipahami sampai Ramadan mati gitu, enggak jemaah. Panjangkan umur kami sampai kami jumpa Ramadan, dan setelah Ramadan masih ya Allah diberkahi umur kami, panjangkan umur dan berkahi umur. Ya. Yang ketiga jemaah, hendaknya gembira. Karena ada orang yang mau datang Ramadan sedih jemaah. Aduh Ramadan katanya sudah nggak boleh makan lagi, dia doyan makan dia. Ya, segala kayak mau orang yang jualan pun kayaknya Ramadan aduh repot. Tidak jemaah, bergembira. Dalam surah Yunus ayat 58, orang beriman itu gembira dengan syiar-syiar agama. Gembira dengan ibadah. Ya. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, turunnya Quran, datangnya Ramadan, syiar Islam, hanya dengan itulah,
hendaknya mereka bergembira karena dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia ini. Maka gembira dengan datang Ramadan min alamatil iman. Ini tanda dari keimanan. Bahkan Rasul sendiri menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Maka nanti kita boleh ya saling lempar ucapan selamat akan datangnya Ramadan, dibolehkan jemaah. Lewat WA, lewat WhatsApp ya. Dianjurkan. Para salaf berdasarkan hadis Nabi, jadi kalau datang Ramadan Nabi menyampaikan kabar gembira. Kata Nabi kepada para sahabat, "Ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Jadi dari hadis ini sebagaimana kata Imam Ibn Rajab bahwa hadal hadis aslun. Hadis ini menjadi dalil fi tahni'atin nas ba'dhum ba'dhan bi syahri Ramadan. Menjadi dalil bolehnya ucapan selamat seseorang kepada yang lain dari saudaranya kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, ucapan selamat. Selamat datang bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah, bergembiralah, atau ucapan yang semisal. Ya, tentunya kita ingatkan agar kaum muslimin memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sampaikan gembira, kabar gembira datang Ramadan. Maka kata para ulama, anna at-tabsyir bi qudumi Ramadan wa tahni'ata bi idrakihi masyru'un. Bahwa menyampaikan kabar gembira akan datangnya Ramadan, mengucapkan selamat bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan adalah masyru', disyariatkan. Bukan hal bid'ah atau yang semisal, disyariatkan. Maka Nabi menyebutkan, Nabi memberikan kabar gembira. Yang kelima jemaah, atau yang berikutnya jemaah, di antara nasihat menyambut Ramadan adalah kita tawakal. Tawakal kepada Allah. Karena bulan Ramadan bulan memperbanyak amal ibadah. Dan seorang tidak akan bisa menunaikannya dengan baik kecuali dengan memohon agar diberi kemudahan. Maka tawakal kepada Allah, minta pertolongan. Sebuah rahasia ya ikhwan di surah Al-Fatihah yang kita senantiasa baca, minimal kita 17 kali sehari semalam membaca ini, yaitu pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu apa artinya? Meminta pertolongan kepada Allah. Lalu sebelum itu disebutkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Jelas? Lalu dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Isti'anah ini kan bagian dari ibadah. Kenapa disebutkan isti'anah dan kenapa disebutkan setelah ibadah? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka rahasianya ya ikhwan, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadah. Dan disebutkannya lafaz isti'anah setelah lafaz ibadah. Ma'dukhliya fiha, padahal isti'anah adalah bagian daripada ibadah. Kenapa? Lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billah. Karena hamba semua kita ini dalam semua bentuk ibadah kita adalah sangat butuh kepada apa? Kepada apa jemaah? Pertolongan Allah. Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita bukannya oke ya Allah. Nah, siap ya Allah, siap. Enggak gitu. Tapi apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita tawakal ya. Ya. Maka orang kalau tidak mendapat pertolongan Allah, tidak mungkin dia akan mendapatkan kemudahan beribadah. Antum ini kalau enggak mendapat pertolongan Allah, tidak mungkin antum hadir sekarang di majelis yang mulia ini. Maka ingat ini selalu, disebutkannya isti'anah setelah ibadah, lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi al-isti'anah billah. Baik. Berikutnya jemaah, keenam perbanyak taubat. Enggak tahu keberapa antum nyatat keberapa ini? 5. Ya udah terserah antum ya kalau masalah nomor ya jemaah. Terserah antum. Perbanyak taubat. Karena bulan Ramadan bulan ibadah. Kalau kita masih banyak maksiat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, akan terasa berat nanti ibadah kita di bulan Ramadan. Maka bersihkan dulu. Karena maksiat jamaah wallahi, maksiat itu membawa sial. Di antara kesialan maksiat adalah yang pertama, kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Nggak bisa merasakan lezatnya ketaatan kita. Dan akan berat orang melaksanakan ibadah apabila hati seorang hamba diliputi dengan dosa dan maksiat. Akan berat.
Dan itu yang disebut dengan ron, kata Allah. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Nokta hitam, kalau terus sudah hitam hati kita, sudah sulit. Maka segera sekarang perbanyak taubat, perbanyak istighfar, khususnya nanti di bulan Sya'ban, ya. Lalu para jamaah, berikutnya menyambut Ramadan dengan persiapan ilmu. Maka dikajilah nanti fikih siam. Kadang-kadang manusia lupa, diingatkan. Dikaji. Karena ibadah kita dasarnya adalah ilmu, maka Ramadan juga ahkam siam, ahkam as-shalah, ahkam zakah, ya, dikaji. Berikutnya dalam rangka menyambut Ramadan adalah memperbanyak amal soleh secara umum dan puasa secara khusus di bulan Sya'ban nanti. Ya tentu Rajab pun, tapi wabil khusus di bulan Sya'ban perbanyak apa ya mah? Ibadah secara umum, namun lebih khusus perbanyak ibadah apa? Puasa. Kenapa? Ibadah puasa itu juga di bulan Sya'ban. Maka boleh kita katakan bulan Sya'ban adalah bulan puasa. Bulan Sya'ban adalah bulan puasa, yakni bulan memperbanyak puasa. Ingat ini, banyak orang tuh justru di bulan Sya'ban tuh lalai. Kenapa? Karena setelahnya Ramadan, sebelumnya Rajab. Rajab tuh bulan haram ini. Rajab ini bulan haram, jemaah. Hati-hati ini Rajab ini bulan keramat istilahnya. Berbuat dosa kecil saja menjadi besar di bulan ini nih. Amalan dilipat gandakan oleh Allah sehingga manusia disibukkan dengan ibadah di bulan Rajab, masuk Sya'ban lalai. Dan itu kata Nabi SAW. Kata Nabi ketika Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, ditanya, kenapa sebabnya? Kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban, kenapa aku banyak puasa? Karena bulan Sya'ban bulan yang manusia banyak lalai di bulan itu, yang ada diapit oleh Rajab, diapit oleh Ramadan. Dan yang kedua, kenapa Nabi banyak puasa selain Sya'ban? Karena bulan lalai. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban diangkatnya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi amalan itu diangkat dalam 3 waktu. Ada bulanan, tahunan, ada pekanan, ada harian. Kalau tahunan, ya di bulan Sya'ban diangkat amal. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka amalan saya diangkat kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Termasuk Senin Kamis. Ya, maka ini pekanannya. Maka Nabi senang puasa Senin Kamis. Adapun kalau hari Senin di antara sebab yang lain karena Nabi dilahirkan pada hari Senin, maka kita pun boleh mempuasakan hari lahir Nabi. Ya, ini maulid yang sebenarnya puasa di setiap hari Senin. Itu maulid yang sebenarnya, bukan tahunan dengan merayakan, ya, dengan perayaan-perayaan, tapi dengan puasa di hari Senin. Ketika Nabi ditanya kenapa sebab puasa hari Senin, dzaka yaum ulidtu fi, itu hari aku dilahirkan. Aku hari diangkat menjadi Rasul. Itu hari aku dilahirkan. Lalu di antara sebabnya Senin Kamis diangkat amal. Turfa'ul amal ila rabbil alamin fi yaumil itsnain wa yaumil khamis. Itsnain itu hari kedua. Hari pertamanya al-Ahad. Cuma di kita jadi Minggu. Maka kita biasakanlah mengucapkan Ahad. Hari Ahad. Termasuk kalender kita ini cuma boleh kalender Masehi, tapi kalender Muslim adalah kalender, karena yang karena kalender yang dianggap oleh Allah kalender Hijriyah. Ya. Amalan ibadah kita dihitung bukan dengan Januari, Februari, Maret, dengan Muharram, ya, Ramadan. Puasa kita Ramadan. Apakah puasa kita bulan Juli atau Agustus? Puasa Agustus lah, puasa Ramadan. Baik. Lalu kalau hariannya kapan? Subuh dan asar. Yata'aqawna fikum malaikatun bilail wa malaikatun binahar. Fajtamina fi suratil subuh wa suratil asar. Malaikat berkumpul pada kalian di waktu sholat subuh dan sholat asar. Silih bergantian mereka. Lalu malaikat malam turun di waktu asar, malaikat siang turun di waktu subuh. Asarnya lapor kepada Allah. Makanya di antara keutamaan sholat subuh, sholat asar itu adalah dia 2 sholat yang disaksikan oleh para malaikat.
Semacam ada absen jemaah. Fulan ada enggak? Oh enggak ada. Karena malaikat itu ditanya. Kaifa taraktum ibadi, kata Allah. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Dan Allah Maha tahu. Kalau tahu ngapain nanya? Loh ya jemaah, untuk menunjukkan keagungan orang-orang yang sholat di waktu itu. Dan kita tidak boleh loh jemaah, tidak boleh kita bertanya kenapa terhadap perbuatan Allah dan bertanya bagaimana terhadap perkara-perkara gaib. Dua, la taqulu lima wa la taqulu kaifa. Wa la tas'al kaifa wa la tas'al lima. Jangan tanya kenapa, jangan tanya bagaimana. Ini dua pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan. Ya. Maka sesatnya orang-orang tentang takdir, ya, tentang masalah sifat-sifat Allah, tentang masalah gaib. Orang Mu'tazilah tidak percaya adanya azab kubur. Karena ketika dia bongkar kuburan orang kafir, mana katanya api nggak ada bekas apapun. Sehingga dianggapnya azab kubur itu di kuburan. Azab kubur itu di alam barzakh, bukan di kuburan jemaah. Cuman dan disebut alam kubur itu karena rata-rata orang mati diapakan? Dikubur, sehingga disebutlah alam kubur. Bukan alam kubur itu alam yang ada di kuburan, itu alam dunia masih. Kalau di kuburan itu alam dunia itu. Tapi mayit diazab, mayit mendapat nikmat itu di sebuah alam yang kita tidak tahu, perkara gaib. Ya. Maka kalau mayit dibongkar tetap begitu. Ya. Baik. Maka perbanyak ibadah puasa. Lalu kenapa ibadah puasa diperbanyak di bulan Sya'ban jemaah? Ini ada 3 hikmah. Ya. Yang pertama karena memang dilaporkannya amalan sehingga perbanyak ibadah puasa. Nabi suka kalau amalan dilaporkan sedang berpuasa. Yang kedua jemaah min babit tamrin, dalam rangka melatih. Jadi masuk satu Ramadan kita sudah, kalau masuk satu Ramadan berarti kita sudah terbiasa apa? Puasa. Beda dengan orang yang satu Ramadan seumur hidupnya selama itu belum pernah puasa. 1 tahun full nggak pernah puasa, masuk satu Ramadan puasa, duhur sudah lemas mau pingsan. Masuk duhur sudah lemas ya, Ma. Tapi kalau sudah terbiasa puasa mudah. Ya. Yang ketiga min bab ibadah al-qabliyah. Ibadah puasa di bulan Sya'ban, perbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban sebagai ibadah qabliyah sebelum Ramadan. Dan apa ibadah ba'diyahnya? Shaum sitta min Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan sempurna, lalu dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Jadi 6 hari di bulan Syawal. Ini maknanya tidak harus berturut-turut. Pokoknya 6 hari. Boleh langsung tanggal 2. Tanggal 1 haram berpuasa. 1 Syawal haram puasa. Boleh tanggal 2, tanggal 3. Tapi kurang afdal. Karena hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah hari kita diperintah untuk makan-makan, minum, bergembira. Bagaimana kita bertamu, ada makanan enak-enak, kita puasa, tamu datang, kitanya puasa. Maka kurang afdal, kata para salaf. Tapi boleh, tapi kurang afdal. Mungkin bagi orang yang berhajat ya, tamu-tamu datang di hari raya itu, janganlah dia puasa dulu. Jangan puasa dulu. Nanti puasanya. Ya, setelah lewat 1 pekan baru mulai puasa Syawal. Tapi mau langsung juga boleh. Ya. Baik. Mungkin ini cuma karena waktunya juga yang kita tidak bisa melanjutkannya. Insya Allah kita sambung nanti di jam 9 di sini masjid yang sama. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan harus semangat ya kawan. Alhamdulillah sekarang pandemi sudah tiada. Ya sudah tiada atau masih ada? Insya Allah kita di Saudi jamaah, di Saudi loh jamaah, berbagai bangsa masuk di situ. Bahkan sekarang vaksin meningitis, yani penjagaan kalau banyak bercampurnya manusia. Itu vaksin itu juga sudah ditiadakan oleh pemerintah Saudi. Apalagi vaksin-vaksin yang lainnya sudah tidak ada. Dan kita berdesak-desakan, tawaf di Ka'bah. Walhamdulillah. Ini menunjukkan ini berkah. Yani nggak ada lagi pandemi sudah. Tapi bagi orang yang mungkin sakit pakai masker tidak masalah. Dan pemerintah pun sudah mencabut. Pak Jokowi sudah mencabut ya.
Artinya jangan sampai berlebihan juga, masih pakai masker juga. Karena sholat pakai tutup mulut nggak boleh, tidak sah jemaah, nggak boleh. Kecuali boleh yang ada hajat, ada pandemi atau ada flu. Nabi melarang. Sholat anjugata, yakni fahu, menutup mulutnya. Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian setelah tidak ada pandemi yang biasa kajian online, yang itu kurang berkahnya. Kajian online itu ada manfaat ilmu, tapi kurang berkah. Karena ilmu mendapat berkah ketika hadir di majelisnya. Kita duduk di hadapan para ulama, di hadapan ahli ilmu, duduk, ngalap berkahnya, duduk di masjid. Hatta orang yang datang ke majelis ilmu, walaupun cuma ngantuk saja dan tidur, itu tetap berkah. Walaupun nggak dapat ilmu. Tapi dapat berkah jemaah. Dosa-dosa diampuni oleh Allah, dapat rahmat, berkah, diliputi malaikat. Ya. Maka antum walaupun yang lemes-lemes hadir saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak akan ada ruginya hadir di majelis seperti ini. Ya. Tapi jangan niat mau tidur ya, Ma. Duduk di majelis ilmu, nyender di belakang bacanya bismika, Allahumma ahya wa amutu. Kalau di rumah tidak bisa tidur. Nah, tidak boleh begitu. Aduh, setra kacamata. Tolong dibaca ya, akhi. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Pertanyaannya, tatkala sakaratul maut mendatangi diri kita dengan keadaan sedang sholat, sujud, apakah harus tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah Ustadz? Karena dalam keadaan sholat. Apa bisa orang sekarat ucap la ilaha illallah? Baik. Para jamaah sekalian, orang yang mengucap kalimat Allah dijamin tadi masuk surga. Tapi bukan berarti yang tidak mengucap masuk mana? Ini berdalil dengan cara mafhum itu seperti itu jemaah. Jadi cara berdalil, konteks berdalil itu dua ya. Satu mantuk. Yang kedua mafhum mukhalafah. Cara berdalil mafhum dulu seperti tadi. Kalau mengucap la ilaha illallah masuk surga, berarti mafhumnya yang tidak mengucap masuk neraka. Ini cara berdalil mafhum. Jelas jemaah ya? Imam Syafi'i berdalil dengan cara mafhum terhadap masalah najis atau tidaknya air yang sedikit kurang dari 2 kulah kalau dia air ketimpa najis. Namun tidak berubah warna, rasa dan baunya. Menurut mazhab jumhur jemaah, antum ingat mazhab jumhur, mayoritas ulama, Maliki, Hambali, Hanafi, semua mazhab jumhur kecuali mazhab Syafi'i saja. Mazhab mayoritas jemaah, air mau sedikit mau banyak nggak peduli. Air mau sedikit mau banyak nggak peduli. Bila kemasukan najis, masuk najis, tetesan air kencing, masuk. Namun tidak berubah salah satu dari sifat air, warna, rasa, atau bau, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Namun kalau masalah kotor mungkin, tapi suci dia bisa digunakan untuk berwudu dan semisalnya. Paham jemaah? Dalam hadis, walaupun hadis ini lemah, tapi kan sebagian ulama maknanya sepakat. Ya. Bahwa hadis tentang 2 kulah. Sebagian banyak juga anggaplah hadis sahih. Bahwa al-ma' idza balagha qullataini lam yahmilul khabas. Air kalau sampai 2 kulah maka tidak akan menjadi najis, tidak akan terkotori kalau termasuk ke dalamnya benda najis. Nah, berarti kata Imam Syafi'i, berarti mafhumnya kalau kurang dari 2 kulah berarti apa? Najis. Jelas ya? Walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau. Kan begitu saja, Mas. Kalau air kena najis lalu berubah salah satu dari warna, sepakat ulama. Walaupun airnya itu satu danau gitu. Satu danau. Tapi kemasukan najis dan berubah warnanya menjadi hitam atau bau menjadi bau najis ya. Maka air itu najis sudah, sepakat ulama. Ini masalahnya kalau air sedikit. Ya. Air sedikit dan terkena najis namun tidak berubah. Yang betul itu airnya suci dan mensucikan.
Pendalilan Imam Syafi'i ini pendalilan secara mafhum dan itu lemah. Yang betul pendalilannya secara mantuk, yaitu sabda Nabi, Alma tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu abadi selamanya suci. Tidak ada yang bisa menajiskan sesuatu pun air itu, kata Nabi. Jelas hadisnya ini. Nabi ditanya ini berkaitan tentang sumur Budha'ah namanya. Jadi sumur itu semacam kolam besar itu di zaman Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, sumur Budha'ah itu yang masuk di situ bangkai-bangkai masuk kalau hujan. Kain penyumpal, darah haidnya perempuan masuk di situ. Apakah boleh kita wudu dari sumur Budha'ah? Lalu Nabi bersabda, air itu tidak ada yang bisa menajiskannya. Tentu dengan batasan selama apa jemaah? Selama apa? Tidak berubah warna dan bau. Artinya sumur Budha'ah walaupun masuk itu namanya bangkai, masuk di situ bangkai kalau hujan, banjir deras masuk bangkai di situ, selama tidak berubah warna dan bau, wudu dari sumur Budha'ah, itu maknanya. Cuman masalah jijik lain lagi tuh jemaah. Jangan jijik merasa kotor lalu antum menajiskan. Tidak setiap yang kotor najis, tapi yang najis pasti kotor. Ingus kotor enggak? Kotor. Najis enggak? Tidak. Air ludah kotor? Kotor. Najis? Tidak. Air mani kotor? Mani. Kotorlah karena perintah dicuci. Tapi najis kah dia? Oh, naudzubillah, antum kalau mengatakan najis berarti antum terbuat dari sesuatu yang najis. Memang ada khilaf ulama, namun yang rajih suci. Air mani itu suci. Namun tetap kotor. Kalau mau sholat cuci lah. Atau dikerik. Kalau maninya kering dikerik cukup. Walaupun ada bekasnya sah. Ya. Tapi ini diantara pendalilan secara mafhum. Maka orang yang tidak mengucap la ilaha illallah bukan berarti masuk neraka. Bahkan Rasul sendiri tidak mengucap la ilaha illallah. Tapi akhir yang Nabi ucapkan, Nabi mengangkat tangan begini. Ya. Kata Nabi, Firafiqil a'la. Lalu Nabi lemas jatuh. Itulah akhir kalimat yang diucapkan Nabi. Seolah Nabi sedang diberi pilihan, apakah mau mati sekarang atau nanti. Karena setiap Nabi Rasul kalau mau meninggal diberi pilihan. Mau hidup selamanya dan tetap nanti masuk surga, atau mau meninggal sekarang. Tidak ada, cuma Nabi yang pilih hidup dunia, tidak ada. Karena dunia ini capek. Dunia ini penuh dengan, dunia ini terlaknat. Siapa yang mau? Maka ingin meninggal. Dan memang kematian bagi orang beriman adalah istirahat. Jadi kalau orang beriman hakikatnya kalau mau mati itu senang. Beda dengan orang kafir, orang durhaka. Orang beriman mati itu istirahat. Makanya kata Nabi, yastarih wa mustarah. Ada. Orang itu mati ada yang istirahat, ada yang justru makhluk yang hidup istirahat dari gangguannya. Kalau orang kafir mati, kita yang istirahat. Binatang-binatang yang istirahat. Binatang-binatang itu kalau ada orang mati kafir, orang durhaka mati, gembira mereka. Karena istirahat dari gangguannya. Dengan sebab dosa maksiatnya mereka terkena azab. Binatang, gempa, tsunami. Binatang yang korban. Akibat apa gempa, tsunami? Maksiatnya manusia. Maka kalau mereka mati, gembira binatang. Kambing itu senang. Alhamdulillah si fulan mati. Ya enggak ngomong itu juga sih, cuman senang. Senang. Tapi orang mukmin mati, istirahat dia. Istirahat dari apa cuma? Capeknya dunia, penatnya dunia, kerusakan dunia, istirahat, tenang. Ya. Maka kalau ada orang sedang sholat meninggal, maka di antara ini tanda husnul khatimah, walaupun tidak mengucap la ilaha illallah. Ya. Dan tidak harus ditalkin lagi. Orang sholat kan siapa yang ngerti mau mati. Gimana kita talkin itu orang mungkin yang sakit parah, baru kita bisa mentalkin. Nah. Cukup ya, demikian. Fadhal. Apakah termasuk perkara yang dianjurkan menghidupkan sholat malam di bulan Ramadan dengan target menghatamkan Al-Quran dengan waktu 3 malam atau 10 malam? Baik. Ini penggabungan dua dalil jemaah. Dari satu sisi kita diperintah untuk memperpanjang bacaan di sholat malam. 60 sampai 100. Makanya dibolehkan sambil baca mushaf bagi antum yang tidak hafal. Makanya ya ikhwan, hafalan tuh cobalah tambah. Jangan dari dulu antum sudah umur 40, dari dulu ya akhi, baru 30 aja hafalnya. Wasyamsi masih ini, masih sedikit. Wasyamsi macet-macet. Ya akhi, masa dari dulu gitu.
Minimal ya 30 juz. Minimal juz 30 lah. Itu target antum lah, 30 juz 30. Ya. Kalaupun enggak 30 juz. Karena kita dianjurkan sholat malam itu dengan 60 ayat, dengan 100 ayat. Ya, dianjurkan panjang, termasuk sholat subuh juga dianjurkan panjang. Jadi target. Maka boleh sambil baca kalau itu sholat malam, sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh baca. Karena faqra ma yatayassara maka minal Quran, baca yang mudah saya dari Al-Quran. Kalau sholat wajib. Ada pun sholat sunat dianjurkan. Nah kemudian ada perintah Nabi untuk membaca Al-Quran dengan menghatamkan. Faqra Quran fi syahr. Bacalah Quran khatam, kata Nabi 1 bulan. Jadi target menghatam itu harus. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, ini ajidu kuatan ya Rasulullah. Saya kuat ya Rasul, kurang dari 1 bulan. Iqra, kata Nabi, baca. Yani dalam setengah bulan. Masih kuat, baca dalam 1 pekan. Masih kuat, baca dalam 3 hari dan tidak boleh kurang dari 3 hari. Kalau 3 hari berarti per hari berapa juz? 10. Jadi ada target. Nah, target ini boleh enggak saat kita sholat malam? Boleh. Karena memang penggabungan dari beberapa dalil. Bahkan dalil Nabi itu kalau baca sholat malamnya kan pertama Al-Baqarah disambung dengan surah An-Nisa. Lalu disambung dengan Ali Imran mundur. Nah ini berarti boleh menunjukkan baca Quran itu tidak harus tertib suratnya. Nabi baca setelah Al-Baqarah langsung naik An-Nisa. An-Nisa setelah itu Nabi lanjut lagi. Itu sahabat yang ikut sholat saat itu ada Ibnu Abbas, ada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dikiranya wah ini kayaknya Rasul rukuk nih di juz terakhir ini di Al-Baqarah. Ternyata lanjut An-Nisa. Dikiranya An-Nisa mau rukuk, lanjut lagi ternyata. Makanya sholatnya Nabi itu sampai hatta tamaron qadamahu, sampai Nabi itu bukan bengkak ya, tapi seperti bengkak 2 telapak beliau. Karena banyaknya lamanya berdiri. Dan inilah seutama-utama sholat. Afdhalus sholati tulul kunut. Sebaik-baik sholat ketika kunutnya panjang. Maknanya berdiri. Berdirinya panjang. Maka doa kunut disebut kunut kenapa? Doa saat berdiri. Imma qabla ruku wa imma ba'da ruku. Kunut itu dibaca sebelum ruku atau setelah ruku. Dan disebut doa kunut karena doanya sambil berdiri. Jadi kunut artinya berdiri. Maka sholat yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Nah, jadi boleh demikian ya. Bahkan diusahakan sambil baca. Antum beli di rumah, kalau di rumah antum mau baca supaya panjang dan supaya antum gak pegang-pegang mushaf, belilah mushaf yang besar tuh. Boleh untuk sholat malam saja tapi lebih afdal kalau antum sambil belajar hafalan, praktekannya ketika sholat malam. Murojaahnya saat sholat malam. Jelas ya? Itu kesempatan. Cukup Allah Ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diberi umur panjang sampai berjumpa dengan bulan Ramadan dan Allah beri kekuatan, kemudahan kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan ibadah maksimal jemaah. Maksimal salatnya, sedekahnya, semua amalan-amalan yang disyariatkan dalam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.